Tamayo merupakan salah satu tokoh pendukung utama yang ada di dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Walaupun dia adalah seorang iblis, tetapi Tamayo berusaha keras membantu pasukan pemburu iblis untuk membunuh Kibutsuji Muzan. Dia juga dikenal sebagai karakter yang jago dalam pengobatan. Selama arc Castle Infinity nanti, Tamayo bekerja sama dengan pasukan pemburu iblis dengan cara membuat obat yang akan membantu mengalahkan Kibutsuji Muzan. Meskipun di masa lalu dia sempat menjadi salah satu iblis terdekatnya sang Raja Iblis Muzan. Walaupun Tamayo adalah iblis yang diubah langsung oleh Kibutsuji Muzan, dia berhasil keluar dari pengaruhnya dan menjadi teman sekaligus sekutu bagi Tanjiro. Dia bertugas sebagai dokter yang berusaha mencari obat untuk mengembalikan iblis menjadi manusia dan juga mencari cara untuk mengalahkan Kibutsuji Muzan. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan Tamayo saat dia masih menjadi manusia, kecuali fakta bahwa dia sudah pernah menikah dan memiliki beberapa anak. Lalu, bagaimana bisa Tamayo berkhianat kepada Muzan? Bukankah dalam diri Tamayo terdapat aliran darah Muzan yang membuatnya harus patuh pada Muzan? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada baiknya kalian subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Iblis yang sudah ada sejak 400 tahun lalu sebelum zamannya Tanjiro. Saat menjadi manusia, dia adalah seorang ibu rumah tangga dan ahli pengobatan yang cerdas. Sesaat sebelum dia berubah menjadi iblis, Tamayo jatuh sakit dengan penyakit mematikannya dan sedang mencari cara untuk pulih dari penyakitnya itu. Tanpa diketahui niat yang sebenarnya, Tamayo bertemu dengan Muzan yang menawarkan sebuah cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Tanpa dia ketahui, cara yang dimaksud Muzan adalah dengan cara merubahnya menjadi iblis. Namun setelah berubah, dia malah menjadi gelap mata dan membunuh semua anggota keluarganya. Menyadari apa yang telah dia lakukan, dia tenggelam dalam keputusasaan dan mulai melahap banyak orang tanpa ampun. Pada suatu hari, saat sedang berjalan bersama Muzan di hutan bambu, mereka bertemu dengan seorang pemburu iblis bernama Yorichi Sugikuni. Tamayo muncul sekilas selama pertemuan pertama Muzan melawan Yorichi Sugikuni, di mana Tamayo terlihat hanya diam-diam berdiri di sebelah Muzan. Saat Muzan berhasil dikalahkan oleh Yorichi, Tamayo pun akhirnya mengetahui cara untuk menghilangkan kutukan Muzan atas dirinya dan pergi melarikan diri. Dia pun hidup dalam persembunyian dan mulai mempelajari metode untuk mengembalikan iblis menjadi manusia. Setelah 200 tahun berlalu, dia bertemu dengan seorang bocah laki-laki yang sedang sakit. Dan karena penyakitnya itu mengancam nyawanya, Tamayo lalu memutuskan untuk mengubah bocah itu menjadi iblis. Nama bocah laki-laki ini adalah Yushiro, dan sejak transformasinya sebagai iblis, dia tetap tinggal di sisi Tamayo sebagai asisten. Tidak seperti kebanyakan iblis lainnya, Tamayo tidak pernah kehilangan rasa kemanusiaannya atau sisi baiknya. Dia tidak bisa benar-benar mengendalikan kekuatan iblisnya, dan dia juga tidak pernah menjadi monster sepenuhnya. Di animenya, waktu pertama kali kita diperkenalkan dengan Tamayo, yaitu saat Tanjiro dan adiknya Nezuko sedang berada di sebuah kota bernama Asakusa. Di sana, mereka bertemu dengan asisten Tamayo bernama Yushiro yang seumuran dengan Tanjiro. Tamayo saat itu mengundang Tanjiro dan adiknya Nezuko melalui Yushiro untuk datang ke rumahnya. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, Tamayo menceritakan bahwa dirinya dan asistennya telah melakukan penelitian serta pengobatan dan berhasil lepas dari kutukan Muzan. Berkat perkenalan itu, Tanjiro pun cerita bahwa dia sengaja membawa Nezuko di setiap perjalanannya membunuh iblis karena ingin mengubahnya kembali menjadi manusia. Tamayo juga bilang ke Tanjiro kalau dia harus mengambil sampel darah 12 iblis Kizuki setiap kali Tanjiro berhasil mengalahkan iblis tersebut, agar Tamayo bisa meneliti darah iblis itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Tamayo akhirnya berhasil menyembuhkan lelaki yang diubah menjadi iblis oleh Muzan di distrik Asakusa menjadi manusia kembali. Dia juga menemukan fakta bahwa dalam waktu dekat ini Nezuko akan bisa menaklukkan matahari. Dan benar saja, di akhir season 3-nya, setelah Tanjiro berhasil mengalahkan Hatengu, Nezuko akhirnya bisa berdiri di bawah sinar matahari.
Lalu selama arc Castle Infinity, Tamayo bekerja sama dengan Yushiro dan pasukan pemburu iblis lainnya untuk mengembangkan obat yang akan membantu mengalahkan Kibutsuji Muzan. Menjelang kematiannya, Tamayo juga sudah mengakui bahwa dia adalah monster yang harus membayar kejahatannya di masa lalu. Berkat obat anti Muzan yang dia buat, akhirnya para pemburu iblis berhasil mengalahkan Kibutsuji Muzan. Nah, itu dia kisah singkat perjalanan hidup Tamayo, si iblis baik hati. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga komen pendapat kalian tentang video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.